Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Fatmawati dari Universitas Islam Nusantara, Program Studi Pendidikan Luar Biasa. Saat ini saya sedang melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah Hakikat Kesulitan Belajar dalam bentuk ujian lisan teks video untuk mengutarakan pendapat dari 10 poin pertanyaan. Baik, untuk poin yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang konsep dasar perbedaan antara learning disability dan learning difficulty? Kemudian berikan contoh konkret dalam konteks pembelajaran di kelas. Baik, yang saya pahami mengenai perbedaan antara learning disability atau disebut juga dengan ketidakmampuan belajar dan learning difficulty atau disebut juga dengan kesulitan belajar itu seringkali dianggap sama. Padahal keduanya itu memiliki akar penyebab yang berbeda. Perbedaan berdasarkan akar penyebab atau disebut juga dengan etiologi. Nah, learning disability atau biasa disingkat dengan LD itu merupakan hambatan yang bersifat neurologis atau genetik. Nah, kondisi ini mempengaruhi cara otak menerima, kemudian memproses, atau menyimpan informasi. Nah, anak dengan LD ini biasanya memiliki potensi atau IQ itu rata-rata atau di atas rata-rata. Nah, namun bisa dikisarkan dengan memiliki kabel di otak yang tersambung secara berbeda. Nah, kondisi ini bersifat permanen atau seumur hidup. Nah, kemudian learning difficulty atau lebih merujuk pada hambatan belajar yang disebabkan oleh faktor eksternal, atau faktor lingkungan. Hambatan ini tidak disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf pusat, melainkan oleh faktor-faktor yang menghambat akses anak terhadap materi pelajaran. Nah, contoh konkret dalam konteks kelas, mari kita bayangkan dua siswa di kelas inklusi yang sama-sama menunjukkan gejala sulit fokus dan tertinggal dalam materi membaca. Nah, kasus siswa A, learning disability atau disebut juga dengan disleksia. Nah, siswa A adalah anak yang sangat cerdas saat berdiskusi lisan, memiliki kosakata yang kaya dan jago menggambar. Namun, dia selalu gagal saat diminta membaca teks di depan kelas. Nah, dia sering tertukar antara huruf B kecil dan huruf D kecil. Meskipun guru sudah memberikan waktu tambahan dan bimbingan secara sabar selama 1 semester, tetapi kesulitan mengeja itu tetap sama, karena otaknya itu kesulitan memproses simbol fonetik. Nah, ini adalah disability, karena akarnya adalah sistem saraf pusat. Sedangkan kasus siswa B atau learning difficulty, nah siswa B ini memiliki kesulitan membaca dan sering melamun di kelas. Namun setelah diidentifikasi, ternyata siswa B sering tidak masuk sekolah karena asma kronis, gangguan pernapasan yang membuatnya sering lelah. Nah, selain itu di rumahnya tidak ada buku bacaan dan orang tuanya kurang memberikan stimulasi verbal. Kelas remedial intensif selama 2 bulan dan perbaikan gizi serta penanganan asma. Nah, siswa B mulai menunjukkan kemajuan pesat dan mengejar ketertinggalannya. Ini adalah difficulty karena hambatan tersebut bisa dihilangkan dengan intervensi lingkungan. Kemudian, poin pertanyaan kedua, mengapa kesulitan belajar itu disebut sebagai hidden disability? Nah, kemudian jelaskan implikasinya terhadap cara guru memperlakukan siswa di kelas. Nah, baik, kesulitan belajar atau learning disability ini diklasifikasikan sebagai hidden disability karena beberapa alasan fundamental. Beberapa alasan fundamentalnya itu yang pertama absensi karakteristik fisik. Nah,
Ini tidak seperti tunanetra atau tunadaksa yang memiliki indikator fisik yang jelas. Anak dengan kesulitan belajar memiliki penampilan fisik yang tipikal atau normal. Kemudian, kesenjangan yang tidak terlihat. Nah, hambatan ini terletak pada cara otak merespon informasi neurologis. Seringkali anak memiliki kecerdasan IQ rata-rata atau bahkan tinggi, namun gagal dalam tugas spesifik seperti membaca atau berhitung. Nah, kemudian sering disalahartikan sebagai masalah perilaku. Nah, karena hambatannya tidak terlihat, perilaku anak saat frustasi seperti melamun atau tidak bisa diam seringkali dianggap sebagai kemalasan, kurangnya motivasi atau kenakalan. Kemudian implikasi terhadap cara guru memperlakukan siswa. Nah, memahami bahwa kesulitan belajar adalah disabilitas yang tak kasat mata, harus mengubah paradigma guru dalam mengelola kelas. Nah, yang pertama, menghentikan salah label atau stop labeling. Nah, guru tidak boleh terburu-buru menghakimi siswa yang tertinggal sebagai siswa yang bodoh atau malas. Nah, guru harus menyadari bahwa di balik perilaku yang tampak, mungkin ada perjuangan neurologis yang besar untuk memahami materi. Kemudian penguatan efikasi diri dan kesehatan mental. Siswa dengan hidden disability seringkali merasa bodoh karena mereka sadar mereka berbeda namun tidak tahu mengapa. Nah, guru berperan penting untuk membangun kepercayaan diri mereka dengan menekankan pada kekuatan atau talenta lain yang mereka miliki. Misalnya kelebihan dalam aspek seni atau logika lisan. Untuk pertanyaan poin ketiga, nah bagaimana pendapat Anda mengenai mitos vs fakta? Pilih dua mitos tentang anak berkesulitan belajar, lalu bantah menggunakan fakta ilmiah dan jelaskan dampaknya jika guru mempercayai mitos tersebut. Nah, ada dua mitos yang saya pilih untuk dibedah menggunakan fakta ilmiah. Mitos yang pertama, kesulitan belajar adalah tanda bahwa anak memiliki IQ yang rendah. Nah, faktanya secara medis dan pedagogis, kesulitan belajar atau learning disabilities justru seringkali terjadi pada individu dengan tingkat intelijensi rata-rata hingga di atas rata-rata. Nah, kesulitan belajar bukanlah masalah kecerdasan global, melainkan masalah pemrosesan informasi yang spesifik di otak. Nah, penjelasan ilmiahnya, kondisi seperti disleksia atau diskalkulia disebabkan oleh perbedaan cara otak terkoneksi atau neurodiversity dalam memproses simbol atau fonetik. Nah, bukan karena ketidakmampuan otak untuk berpikir secara logis atau kompleks. Jika guru jika guru menganggap anak ini bodoh, guru akan cenderung menurunkan standar akademik bagi anak atau low expectation. Akibatnya, anak tidak pernah diberikan tantangan kognitif yang sesuai dengan potensi aslinya, yang berjuang pada hilangnya motivasi belajar dan hancurnya harga diri anak. Kemudian mitos yang kedua, kesulitan belajar hanyalah akibat dari kemalasan atau kurangnya usaha anak. Nah, faktanya kesulitan belajar adalah kondisi neurologis yang bersifat permanen, bukan masalah pilihan perilaku atau motivasi. Anak-anak dengan kesulitan belajar seringkali harus bekerja 2 atau 3 kali lebih keras daripada teman sebayanya hanya untuk mencapai hasil yang sama. Nah, untuk penjelasan ilmiahnya, pemindaian otak menunjukkan bahwa anak dengan kesulitan belajar menunjukkan pola aktivitas saraf yang berbeda saat melakukan tugas akademik.
Mereka mengalami kelelahan kognitif lebih cepat karena otak mereka harus mencari ruang alternatif yang lebih rumit untuk memproses informasi. Nah, dampaknya jika guru percaya, guru akan cenderung memberikan hukuman atau omelan alih-alih memberikan akomodasi. Hal ini menciptakan lingkungan kelas yang toksik bagi anak, kemudian memicu kecemasan sosial atau hidden disability, dan membuat anak merasa bahwa sekeras apapun mereka berusaha, mereka akan tetap dianggap gagal. Untuk poin pertanyaan keempat, bagaimana pendapat Anda mengenai klasifikasi belajar? Jelaskan perbedaan antara kesulitan belajar perkembangan dan kesulitan belajar akademik. Kemudian, mengapa keduanya itu saling berkaitan? Baik, sebagai mahasiswa yang sedang mendalami struktur perkembangan anak, saya memahami bahwa klasifikasi kesulitan belajar bukan sekadar kategori administratif, melainkan gambaran untuk memahami hambatan neurologis siswa secara sistematis. Secara umum, klasifikasi ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kesulitan belajar perkembangan dan kesulitan belajar akademik. Nah, perbedaan keterkaitan keduanya untuk kesulitan belajar perkembangan atau pre-akademik, ini kesulitannya itu biasanya muncul pada masa usia dini dan sering disebut sebagai hambatan prasekolah. Nah, masalahnya terletak pada fungsi-fungsi dasar yang diperlukan otak untuk memproses informasi. Nah, aspek yang terpengaruh itu meliputi hambatan pada perhatian atau sebuah attention, persepsi visual atau auditory, kemudian memori, pengolahan bahasa, serta koordinasi motorik. Kemudian untuk karakteristiknya, anak mungkin terlihat sulit fokus, sulit membedakan bunyi huruf yang mirip, atau memiliki koordinasi gerak yang buruk, atau motorik kasar atau halusnya. Nah, selanjutnya faktor internalnya seringkali berkaitan dengan kondisi neurologis atau kematangan sistem saraf. Sedangkan kesulitan belajar akademik, ini kesulitannya baru terlihat secara nyata ketika anak memasuki usia sekolah dan dihadapkan pada tuntutan kurikulum formal. Nah, aspek yang terpengaruhnya terfokus pada keterampilan spesifik seperti membaca atau disleksia, menulis atau disgrafia, dan berhitung atau diskalkulia. Karakteristiknya, siswa memiliki potensi intelektual normal, namun prestasi akademiknya pada mata pelajaran tertentu jauh di bawah standar usianya. Kemudian manifestasinya contohnya itu adalah siswa yang terus-menerus tertukar menulis huruf B kecil dan huruf D kecil. Nah, atau kesulitan memahami konsep nilai tempat dalam matematika. Nah, mengapa keduanya itu saling berkaitan? Nah, menurut pemahaman saya, hubungan keduanya itu adalah hubungan sebab akibat dan berkesinambungan. Sehingga kesulitan belajar perkembangan merupakan akar, sedangkan kesulitan akademik itu adalah buah yang tampak di permukaan, yang merupakan sebagai fondasi dan konstruksi keterampilan perkembangan seperti persepsi visual dan memori adalah fondasi bagi keterampilan akademik. Jika anak memiliki gangguan persepsi visual atau perkembangan, maka secara otomatis dia akan kesulitan mengenali simbol huruf dan angka saat belajar membaca akademik. Untuk selanjutnya, pertanyaan pada poin 5. Bagaimana pendapat Anda mengenai 3 jenis KBS? Kemudian pilih salah satu dari disleksia, kemudian disgrafia, atau diskalkulia, lalu jelaskan definisi ciri di kelas dan akibatnya terhadap proses belajar siswa. Sebagai mahasiswa yang mendalami kompleksitas neurologis
dalam pendidikan, saya memahami bahwa kesulitan belajar spesifik atau disebut juga dengan KBS itu bukanlah refleksi dari rendahnya intelijensi, melainkan variasi dalam pengolahan informasi di otak. Nah, dari ketiga jenis tersebut, saya akan mengulas secara mendalam mengenai disleksia yang seringkali menjadi pintu masuk bagi kita untuk memahami hidden disability di sekolah inklusi. Definisi dan konsep disleksia itu merupakan hambatan belajar spesifik yang berakar pada kondisi neurologis yang ditandai dengan kesulitan dalam mengenali kata secara akurat dan lancar. Nah, serta kemampuan mengeja dan pengkodean secara mendasarnya otak individu disleksia ini mengalami tantangan dalam memproses fonetik atau hubungan antara bunyi dan simbol huruf dan menyebabkan proses membaca yang bagi orang lain itu bersifat otomatis atau mudah, tetapi bagi mereka itu menjadi tugas kognitif yang sangat melelahkan. Ciri disleksia di dalam kelas itu, sebagai calon guru kita dapat mengidentifikasi gejala disleksia melalui observasi perilaku akademik. Nah, di antaranya yang pertama, pembalikan huruf atau kata. Nah, siswa sering tertukar menulis atau membaca huruf yang memiliki kemiripan bentuk seperti huruf B kecil dengan huruf D kecil. Kemudian huruf P kecil dengan huruf Q atau Q kecil. Nah, kata kuda dibaca dengan duka. Kecepatan membaca yang lambat. Siswa itu biasanya membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk menyelesaikan satu paragraf karena mereka mengeja huruf demi huruf, bukan menggali kata secara utuh. Kemudian, kesulitan dalam mengeja atau spelling. Nah, tulisan siswa sering kali kehilangan huruf vokal atau urutan konsonannya berantakan karena mereka kesulitan mentransformasikan bunyi menjadi simbol tulisan. Nah, dampak terhadap proses belajar siswa, yang pertama ada kelelahan kognitif karena otak harus bekerja ekstra untuk memproses teks. Siswa disleksia lebih cepat mengalami kelelahan mental dibandingkan teman sebayanya. Hal ini sering disalahartikan guru sebagai sikap malas ataupun melamun. Dan penurunan efikasi diri. Nah, terus-menerus mengalami kegagalan dalam tugas membaca dapat menghancurkan rasa kepercayaan diri siswa sehingga mereka mulai merasa bodoh karena tidak mampu melakukan hal yang dianggap mudah oleh teman-temannya. Dan yang ketiga, kecemasan akademik. Munculnya hidden disability berupa kecemasan sosial saat diminta membaca di depan kelas atau menghadapi ujian tertulis yang ketat. Dari itu kesimpulannya, untuk memahami disleksia berarti menyadari bahwa ini membutuhkan akomodasi, bukan sekadar belajar lebih keras. Penggunaan media taktil, buku audio, atau deskripsi verbal merupakan langkah nyata kita meruntuhkan tembok hambatan yang mereka hadapi. Selanjutnya, pertanyaan poin ke-6. Bagaimana pendapat Anda mengenai etiologi atau faktor penyebab minimal 2 faktor penyebab kesulitan belajar, yaitu neurologis, kemudian genetik atau biomedis. Nah, dan bagaimana faktor tersebut itu mempengaruhi fungsi belajar anak. Baik, mengenai 2 faktor penyebab utama kesulitan belajar, yang pertama itu faktor neurologis, yang merupakan struktur dan fungsi otak. Nah, faktor ini merujuk pada perbedaan dalam cara otak terbentuk atau bagaimana sel-sel saraf itu saling berkomunikasi. Kemudian kesulitan belajar spesifik ini seringkali berakar pada disfungsi minimal pada sistem saraf pusat. Nah, mekanisme kerja pada anak dengan kesulitan belajar
area otak yang bertanggung jawab untuk mengolah informasi seperti area pengenalan fonetik atau pemrosesan spasial mungkin menunjukkan aktivitas yang berbeda. Pengaruh terhadap fungsi belajar, kelelahan kognitif, karena jalur saraf itu standar tidak berfungsi optimal, otak harus mencari rute alternatif yang lebih rumit untuk memproses instruksi yang sama. Maka hal ini menyebabkan anak lebih cepat mengalami kelelahan mental dibandingkan teman sebayanya. Kemudian yang selanjutnya otomatisasi yang rendah. Nah, proses yang seharusnya itu otomatisasi seperti mengenali simbol huruf B dan D itu tetap menjadi tugas yang berat bagi mereka. Mereka itu fokus anak habis hanya untuk mengenali simbol, bukan memahami makna bacaan. Dan yang kedua, ada faktor genetik atau hereditas. Nah, faktor genetik ini memainkan peran besar dalam transmisi kesulitan belajar dalam keluarga. Nah, penelitian menunjukkan adanya korelasi kuat antara riwayat keluarga dengan munculnya hambatan belajar pada anak. Kerjanya yaitu genetik mempengaruhi pembentukan struktur otak sejak dalam kandungan, misalnya peristiwa seperti nose disjunction pada pembelahan sel seperti pada trisomi 21. Nah, secara langsung mengubah cetak biru genetik yang mempengaruhi kapasitas besar. Nah, untuk pengaruh terhadap fungsi belajarnya, yaitu yang pertama ada kapasitas memori dan persepsi. Faktor genetik ini dapat menyebabkan ambang batas memori kerja atau disleksia, menulis atau disgrafia, dan berhitung atau diskalkulia. Karakteristiknya, siswa memiliki potensi intelektual normal, namun prestasi akademiknya pada mata pelajaran tertentu jauh di bawah standar usianya. Kemudian manifestasinya contohnya itu adalah siswa yang terus-menerus tertukar menulis huruf B kecil dan huruf D kecil. Nah, atau kesulitan memahami konsep nilai tempat dalam matematika. Nah, mengapa keduanya itu saling berkaitan? Nah, menurut pemahaman saya, hubungan keduanya itu adalah hubungan sebab akibat dan berkesinambungan. Sehingga kesulitan belajar perkembangan merupakan akar, sedangkan kesulitan akademik itu adalah buah yang tampak di permukaan, yang merupakan sebagai fondasi dan konstruksi keterampilan perkembangan seperti persepsi visual dan memori adalah fondasi bagi keterampilan akademik. Jika anak memiliki gangguan persepsi visual atau perkembangan, maka secara otomatis dia akan kesulitan mengenali simbol huruf dan angka saat belajar membaca akademik. Untuk selanjutnya, pertanyaan pada poin 5. Bagaimana pendapat Anda mengenai 3 jenis KBS? Kemudian pilih salah satu dari disleksia, kemudian disgrafia, atau diskalkulia, lalu jelaskan definisi ciri di kelas dan akibatnya terhadap proses belajar siswa. Sebagai mahasiswa yang mendalami kompleksitas neurologis dalam pendidikan, saya memahami bahwa kesulitan belajar spesifik atau disebut juga dengan KBS itu bukanlah refleksi dari rendahnya intelijensi, melainkan variasi dalam pengolahan informasi di otak. Nah, dari ketiga jenis tersebut, saya akan mengulas secara mendalam mengenai disleksia yang seringkali menjadi pintu masuk bagi kita untuk memahami hidden disability di sekolah inklusi. Definisi dan konsep disleksia itu merupakan hambatan belajar spesifik yang berakar pada kondisi neurologis yang ditandai dengan kesulitan dalam mengenali kata secara akurat dan lancar. Nah, serta kemampuan mengeja dan pengkodean secara mendasarnya otak individu disleksia ini mengalami tantangan dalam memproses fonetik atau hubungan antara bunyi dan simbol huruf, dan menyebabkan proses membaca
yang bagi orang lain itu bersifat otomatis atau mudah, tetapi bagi mereka itu menjadi tugas kognitif yang sangat melelahkan. Ciri disleksia di dalam kelas itu, sebagai calon guru kita dapat mengidentifikasi gejala disleksia melalui observasi perilaku akademik. Nah, di antaranya yang pertama, pembalikan huruf atau kata. Nah, siswa sering tertukar menulis atau membaca huruf yang memiliki kemiripan bentuk seperti huruf B kecil dengan huruf D kecil. Kemudian huruf P kecil dengan huruf Q atau Q kecil. Nah, kata kuda dibaca dengan duka. Kecepatan membaca yang lambat. Siswa itu biasanya membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk menyelesaikan satu paragraf karena mereka mengeja huruf demi huruf, bukan menggali kata secara utuh. Kemudian, kesulitan dalam mengeja atau spelling. Nah, tulisan siswa sering kali kehilangan huruf vokal atau urutan konsonannya berantakan karena mereka kesulitan mentransformasikan bunyi menjadi simbol tulisan. Nah, dampak terhadap proses belajar siswa, yang pertama ada kelelahan kognitif karena otak harus bekerja ekstra untuk memproses teks. Siswa disleksia lebih cepat mengalami kelelahan mental dibandingkan teman sebayanya. Hal ini sering disalahartikan guru sebagai sikap malas ataupun melamun. Dan penurunan efikasi diri. Nah, terus-menerus mengalami kegagalan dalam tugas membaca dapat menghancurkan rasa kepercayaan diri, kepercayaan diri siswa, sehingga mereka mulai merasa bodoh karena tidak mampu melakukan hal yang dianggap mudah oleh teman-temannya. Dan yang ketiga, kecemasan akademik. Munculnya hidden disability berupa kecemasan sosial saat diminta membaca di depan kelas atau menghadapi ujian tertulis yang ketat. Dari itu kesimpulannya, untuk memahami disleksia berarti menyadari bahwa ini membutuhkan akomodasi, bukan sekadar belajar lebih keras. Penggunaan media taktil, buku audio, atau deskripsi verbal merupakan langkah nyata kita meruntuhkan tembok hambatan yang mereka hadapi. Selanjutnya, pertanyaan poin ke-6. Bagaimana pendapat Anda mengenai etiologi atau faktor penyebab, minimal 2 faktor penyebab kesulitan belajar, yaitu neurologis, kemudian genetik atau biomedis. Nah, dan bagaimana faktor tersebut itu mempengaruhi fungsi belajar anak. Baik, mengenai 2 faktor penyebab utama kesulitan belajar, yang pertama itu faktor neurologis, yang merupakan struktur dan fungsi otak. Nah, faktor ini merujuk pada perbedaan dalam cara otak terbentuk atau bagaimana sel-sel saraf itu saling berkomunikasi. Kemudian kesulitan belajar spesifik ini seringkali berakar pada disfungsi minimal pada sistem saraf pusat. Nah, mekanisme kerja pada anak dengan kesulitan belajar, area otak yang bertanggung jawab untuk mengolah informasi seperti area pengenalan fonetik atau pemrosesan spasial mungkin menunjukkan aktivitas yang berbeda. Pengaruh terhadap fungsi belajar, kelelahan kognitif, karena jalur saraf itu standar tidak berfungsi optimal, otak harus mencari rute alternatif yang lebih rumit untuk memproses instruksi yang sama. Maka hal ini menyebabkan anak lebih cepat mengalami kelelahan mental dibandingkan teman sebayanya. Kemudian yang selanjutnya, otomatisasi yang rendah. Nah, proses yang seharusnya itu otomatisasi seperti mengenali simbol huruf B dan D itu tetap menjadi tugas yang berat bagi mereka. Mereka itu fokus anak habis hanya untuk mengenali simbol, bukan memahami makna bacaan. Dan yang kedua, ada faktor genetik atau hereditas. Nah, faktor genetik ini memainkan peran besar dalam transmisi
kesulitan belajar dalam keluarga. Nah, penelitian menunjukkan adanya korelasi kuat antara riwayat keluarga dengan munculnya hambatan belajar pada anak. Kerjanya yaitu genetik mempengaruhi pembentukan struktur otak sejak dalam kandungan, misalnya peristiwa seperti nose disjunction pada pembelahan sel seperti pada trisomi 21. Nah, secara langsung mengubah cetak biru genetik yang mempengaruhi kapasitas besar. Nah, untuk pengaruh terhadap fungsi belajarnya, yaitu yang pertama ada kapasitas memori dan persepsi. Faktor genetik ini dapat menyebabkan ambang batas memori kerja, working memory yang lebih rendah, sehingga anak sulit untuk mengingat instruksi yang terdiri dari beberapa tahapan. Predisposisi hambatan spesifik. Jika salah satu orang tua itu memiliki disleksia, terdapat kemungkinan lebih tinggi bagi anak untuk mewarisi kesulitan dalam pemrosesan fonologis yang sama, yang bermanifestasi pada hambatan membaca dan mengeja di sekolah. Selanjutnya, pertanyaan poin 7. Nah, bagaimana pendapat Anda mengenai dampak psikologis apa yang dimaksud dengan learning helplessness pada anak berkesulitan belajar? Jelaskan bagaimana kondisi ini terbentuk di lingkungan sekolah. Nah, baik, dia mahasiswa yang sedang mendalami aspek sebagai mahasiswa yang sedang mendalami aspek psikopedagogis dalam pendidikan PLB, maka saya memandang bahwa dampak psikologis itu seringkali jauh melumpuhkan bagi anak berkesulitan belajar dibandingkan hambatan akademis itu sendiri. Salah satu fenomena yang paling mengkhawatirkan adalah learning helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Itu learning helplessness merupakan kondisi psikologis di mana seorang siswa merasa bahwa kegagalan adalah hal yang tidak terletakkan. Merupakan kondisi psikologis di mana seorang siswa merasa bahwa kegagalan adalah hal yang tidak terelakkan dan berada di luar kendalinya. Anak mulai percaya bahwa sekeras apapun mereka berusaha, mereka tetap akan gagal karena mereka merasa tidak mampu secara permanen. Kemudian yang kedua, respon negatif dari lingkungan. Jika guru atau orang tua percaya pada mitos bahwa kesulitan belajar adalah hasil dari kemalasan, maka mereka mungkin memberikan teguran, kemudian hukuman, atau label malas. Kritik terus-menerus ini memperkuat keyakinan internal anak bahwa ada yang salah dengan diri mereka secara fundamental. Yang ketiga, perbandingan sosial dengan teman sebaya. Di dalam kelas, anak melihat teman-temannya menyelesaikan tugas dengan cepat dan mudah. Kesadaran akan perbedaan ini tanpa pemahaman bahwa mereka memiliki hidden disabilities membuat mereka merasa inferior dan kehilangan efikasi diri. Efikasi bagi kita sebagai calon guru itu sebagai pendidik, kita harus memutus siklus ini dengan cara yang pertama memberikan pengalaman keberhasilan atau success experience. Rancangan tugas yang disesuaikan agar anak bisa merasakan kemenangan kecil untuk membangun kembali kepercayaan dirinya. Dan fokus pada proses, bukan hasil. Nah, berikan penguatan pujian pada strategi dan usaha yang dilakukan anak, bukan hanya pada nilai akhir. Poin soal nomor 8, itu bagaimana pendapat Anda mengenai komorbiditas. Jelaskan konsep komorbiditas dalam kesulitan belajar, kemudian berikan contoh hubungan antara KBS dan ADHD, serta dampaknya di kelas. Menurut pendapat saya, komorbiditas itu adalah kunci agar kita tidak terjebak pada diagnosis tunggal yang menyederhanakan kondisi anak yang sebenarnya kompleks. Yang pertama, konsep komorbiditas dalam kesulitan belajar. Dalam konteks PLB, itu komorbiditas merujuk pada kehadiran dua atau lebih kondisi atau gangguan pada suatu individu di waktu bersamaan.
Nah, penting bagi kita untuk memahami bahwa gangguan-gangguan ini itu bukan hanya berdampingan, melainkan seringkali saling berinteraksi dan memperparah satu sama lain. Kita belajar, komorbiditas bukanlah pengecualian, melainkan hal yang sangat umum terjadi kronologis yang sama yang bermanifestasi pada hambatan membaca dan mengeja di sekolah. Selanjutnya, pertanyaan poin 7. Nah, bagaimana pendapat Anda mengenai dampak psikologis apa yang dimaksud dengan learning helplessness pada anak berkesulitan belajar? Jelaskan bagaimana kondisi ini terbentuk di lingkungan sekolah. Nah, baik, sebagai mahasiswa yang sedang mendalami aspek psikopedagogis dalam pendidikan PLB, maka saya memandang bahwa dampak psikologis itu seringkali jauh melumpuhkan bagi anak berkesulitan belajar dibandingkan hambatan akademis itu sendiri. Salah satu fenomena yang paling mengkhawatirkan adalah learning helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Itu learning helplessness merupakan kondisi psikologis di mana seorang siswa merasa bahwa kegagalan adalah hal yang tidak terletakkan. Merupakan kondisi psikologis di mana seorang siswa merasa bahwa kegagalan adalah hal yang tidak terelakkan dan berada di luar kendalinya. Anak mulai percaya bahwa sekeras apapun mereka berusaha, mereka tetap akan gagal karena mereka merasa tidak mampu secara permanen. Kemudian yang kedua, respon negatif dari lingkungan. Jika guru atau orang tua percaya pada mitos bahwa kesulitan belajar adalah hasil dari kemalasan, maka mereka mungkin memberikan teguran, kemudian hukuman, atau label malas. Kritik terus-menerus ini memperkuat keyakinan internal anak bahwa ada yang salah dengan diri mereka secara fundamental. Yang ketiga, perbandingan sosial dengan teman sebaya. Di dalam kelas, anak melihat teman-temannya menyelesaikan tugas dengan cepat dan mudah. Kesadaran akan perbedaan ini tanpa pemahaman bahwa mereka memiliki hidden disabilities membuat mereka merasa inferior dan kehilangan efikasi diri. Efikasi bagi kita sebagai calon guru itu sebagai pendidik, kita harus memutus siklus ini dengan cara yang pertama, memberikan pengalaman keberhasilan atau success experience. Rancangan tugas yang disesuaikan agar anak bisa merasakan kemenangan kecil untuk membangun kembali kepercayaan dirinya. Dan fokus pada proses, bukan hasil. Nah, berikan penguatan pujian pada strategi dan usaha yang dilakukan anak, bukan hanya pada nilai akhir. Poin soal nomor 8 itu bagaimana pendapat Anda mengenai komorbiditas. Jelaskan konsep komorbiditas dalam kesulitan belajar, kemudian berikan contoh hubungan antara KBS dan ADHD serta dampaknya di kelas. Menurut pendapat saya, komorbiditas itu adalah kunci agar kita tidak terjebak pada diagnosis tunggal yang menyederhanakan kondisi anak yang sebenarnya kompleks. Yang pertama, konsep komorbiditas dalam kesulitan belajar. Dalam konteks PLB, itu komorbiditas merujuk pada kehadiran dua atau lebih kondisi atau gangguan pada suatu individu di waktu bersamaan. Nah, penting bagi kita untuk memahami bahwa gangguan-gangguan ini itu bukan hanya berdampingan, melainkan seringkali saling berinteraksi dan memperparah satu sama lain. Kita belajar, komorbiditas bukanlah pengecualian, melainkan hal yang sangat umum terjadi karena adanya tumpang tindih pada etiologi, neurologis, atau genetik yang mendasarinya. Hubungan antara KBS dan ADHD. Salah satu bentuk komorbiditas yang paling sering kita temui di sekolah inklusi maupun SLB adalah hubungan antara kesulitan belajar spesifik atau KBS. Nah, seperti disleksia dengan ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Ini neurologis. Keduanya melibatkan gangguan pada fungsi eksekutif di otak.
Nah, yaitu kemampuan untuk mengatur, merencanakan, dan mempertahankan fokus. Contoh interaksinya, seorang siswa dengan disleksia mungkin berjuang keras untuk memproses fonetik atau KBS jika dia juga memiliki ADHD. Hambatan pada atensinya membuat dia semakin sulit untuk duduk tenang. Pada proses pengodaan huruf yang sangat melelahkan tersebut. Dampak kumulatifnya, ADHD dapat menyembunyikan KBS. Guru mengira anak hanya tidak bisa diam, atau sebaliknya. KBS dapat memicu perilaku menyerupai ADHD. Anak menjadi gelisah karena frustasi tidak bisa membaca. Dalam kelasnya, jika seorang siswa itu memiliki komorbiditas KBS dan ADHD, maka tantangan bagi kita sebagai pendidik akan berlipat ganda. Kognitif yang berat, itu siswa akan mengalami double fatigue atau kelelahan ganda. Otak mereka bekerja keras untuk memproses informasi akademik, sekaligus bekerja keras untuk tetap tenang dan fokus. Instruksi yang sering terputus, itu siswa mungkin kehilangan bagian-bagian penting dari instruksi guru karena masalah atensi. Nah, kemudian diperbuluk oleh ketidakmampuan membaca catatan di papan tulis karena disleksia. Risiko masalah perilaku karena merasa kewalahan secara kognitif, maka siswa lebih rentan mengalami tantrum atau menarik diri sepenuhnya dari aktivitas di kelas. Dan dalam regulasi mandiri. Nah, siswa sulit untuk memulai tugas dan sulit menyelesaikannya karena gangguan pada memori kerja dan fokus. Selanjutnya pertanyaan poin nomor 9, yaitu bagaimana pendapat Anda mengenai identifikasi dini? Mengapa identifikasi dini ini sangat penting pada anak berkesulitan belajar? Nah, jelaskan kaitannya dengan perkembangan otak dan kondisi psikologis anak. Baik, sebagai mahasiswa yang mendalami kaitannya antara fungsi biologis dan keberhasilan pendidikan, saya memandang bahwa identifikasi dini ini bukan sekadar langkah awal administrasi, melainkan intervensi penyelamatan bagi potensi masa depan anak berkesulitan belajar. Maka semakin cepat kita mengenal hambatan tersebut, itu semakin besar peluang kita untuk memitigasi dampak yang lebih luas. Pertama, kaitannya dengan perkembangan otak atau neuroplastisitas. Edukasi dini itu sangat krusial karena berkaitan dengan masa emas perkembangan otak manusia. Neuroplastisitas yang tinggi itu pada usia dini otak anak memiliki tingkat fleksibilitas atau plastisitas yang sangat tinggi untuk membentuk koneksi saraf baru. Sebagai kompensasi, jika hambatan perkembangan itu seperti masalah persepsi atau memori dideteksi sejak dini, latihan dan stimulasi yang tepat dapat membantu otak mencari rute alternatif. Nah, dalam memproses informasi, sebelum pola kerja otak menjadi lebih kaku seiring bertambahnya usia. Kemudian mencegah akumulasi hambatan. Identifikasi dini itu memungkinkan kita menangani akar masalah kesulitan belajar perkembangan sebelum dia bermanifestasi menjadi kegagalan akademik yang lebih kompleks di masa sekolah. Kaitannya dengan kondisi psikologis anak. Dari sisi psikologis, identifikasi dini itu berfungsi sebagai pelindung kesehatan mental, yaitu mencegah learning helplessness dengan deteksi cepat. Perlu mengalami kegagalan berulang tanpa penjelasan yang jelas. Mencegah terbentuknya pola pikir bahwa mereka bodoh atau tidak berdaya. Efikasi diri. Nah, anak yang mendapatkan akomodasi sejak dini itu akan tetap merasa kompeten karena mereka itu belajar sesuai dengan cara kerja otak mereka. Sehingga mereka merasa percaya diri dan mereka tetap terjaga. Implikasi bagi kita sebagai calon pendidik. Nah, sebagai calon guru PLB, itu kita harus menyadari bahwa menunda identifikasi sama saja dengan membiarkan hambatan tersebut itu mengeras. Detektif pembelajaran, kita harus peka terhadap ciri-ciri prasekolah seperti keterlambatan bahasa atau koordinasi motorik yang buruk
sebagai indikator awal. Untuk poin pertanyaan nomor 10 itu bagaimana pendapat Anda mengenai prosedur screening dan jelaskan langkah-langkah prosedur screening, kesulitan belajar di sekolah dari mulai observasi hingga rujukan dan apa peran guru dalam proses tersebut. Menurut pendapat saya, prosedur screening itu merupakan gerbang utama untuk memastikan setiap siswa itu mendapatkan hak pendidikannya secara tepat. Screening bukanlah diagnosis medis, melainkan proses penyaringan awal untuk menemukan indikasi hambatan belajar. Langkah prosedur screening ini, yang pertama ada observasi awal atau pendeteksian. Nah, biasanya guru mengamati perilaku belajar siswa sehari-hari, kemudian seperti adanya kesenjangan antara usaha dan hasil, atau adanya ciri fisik atau perilaku yang tidak biasa. Kemudian identifikasi gejala spesifik. Nah, menggunakan daftar periksa atau checklist perkembangan untuk melihat apakah hambatan terjadi pada aspek akademik seperti aspek membaca, kemudian menulis dan berhitung, atau perkembangan dasar seperti motorik, bahasa, dan persepsi. Kemudian yang ketiga, review hasil karya siswa. Nah, menganalisis buku tulis, kemudian hasil ujian atau tugas harian untuk pola kesalahan yang konsisten. Nah, misalnya mirror writing atau kesalahan nilai tempat pada angka. Kemudian yang keempat, melakukan wawancara dengan orang tua. Nah, mengumpulkan informasi mengenai riwayat perkembangan anak di rumah, kemudian kesehatan seperti gangguan pernapasan atau pencernaan, dan riwayat genetik keluarga. Nah, untuk uji coba intervensi singkat, itu guru memberikan bantuan tambahan atau modifikasi metode mengajar selama periode tertentu, misalnya 2-4 minggu, untuk melihat apakah siswa itu menunjukkan kemajuan. Dan yang terakhir, rujukan atau referral. Nah, jika setelah diberikan bantuan tambahan, itu siswa tetap tidak menunjukkan kemajuan atau identifikasi hidden disability, nah maka guru itu membuat laporan rujukan kepada profesional atau psikolog, kemudian dokter spesialis anak atau konselor genetika. Nah, untuk dilakukan diagnosis lebih lanjut. Kemudian peran guru dalam proses screening, itu guru adalah sosok yang paling lama berintegrasi dengan siswa, sehingga perannya itu sangat krusial. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu pendapat yang dapat saya sampaikan pada ujian tengah semester ini, dan apabila terdapat salah kata dalam pengucapan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.